Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, masih tetap sehat, masih tetap semangat ya belajarnya. Nah, kita sekarang sudah sampai pada pembelajaran yang keempat dari subtema 2. Ya, coba dibuka bukunya halaman 110. Nah, pada halaman 110 itu ada bacaan atau teks yang berjudul perbedaan bukanlah penghalang. Coba kalian baca dulu dengan teliti, dengan seksama, dimengerti, difahami ya. Ada 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf, kalian baca dengan seksama. Setelah itu kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Nah, setelah kalian baca dan kalian tentukan gagasan pokoknya ya, coba Bu Aisyah contohkan satu ya, yang untuk paragraf yang pertama ya, paragraf yang pertama, gagasan pokoknya apa anak-anak kira-kira setelah kalian baca itu? Ya, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ya, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga kelas. Ya, gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya, hari Minggu sekolah ramai. Nah, hari Minggu sekolah ramai. Kemudian apalagi? Siswa menghias kelas. Siswa menghias kelas. Kemudian lomba menyambut kemerdekaan. Lomba menyambut kemerdekaan. Apalagi? Ada lagi kira-kira anak-anak pembagian ini gagasan pendukungnya? Ya, bisa pembagian tugas untuk membuat hiasan. Pembagian tugas untuk membuat hiasan. Ya. Nah, untuk paragraf yang kedua dan ketiga kalian cari sendiri ya. Nah, sudah. Lanjut. Nah, itu ada contoh-contoh kerjasama. Ada contoh-contoh kerjasama. Ya, misalnya ronda malam. Ronda malam, kerja bakti dan gotong royong. Kerja bakti ini biasanya di hari Minggu ya, melaksanakan ini membersihkan lingkungan masing-masing. Biasanya kalau menyambut kemerdekaan RI ya, di kampung-kampung diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar ya. Kemudian ada gotong royong, misalnya gotong royong membangun jembatan, membangun masjid. Nah, itu contoh-contohnya kerja sama. Selanjutnya di halaman 113 ya, gotong royong. Coba ditulis anak-anak ya. Contoh yang pertama, yang kotak yang pertama. 1 ya, pengertian gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Ya, gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama
dan bersifat sukarela. Yang kedua, ciri-ciri gotong royong. Ya, ciri-ciri gotong royong. 1. Dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota masyarakat. Dilakukan bersama-sama oleh beberapa anggota masyarakat. 2. Bersifat sukarela. Bersifat sukarela. Ya, kalau sukarela berarti tidak mendapatkan imbalan, ya, karena sifatnya sukarela. Kemudian yang ketiga, biasanya dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Biasanya dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Sudah? Kotak yang ketiga, contoh. Nah, untuk contohnya ini bisa kalian sebutkan ya. Kalian coba sebutkan ya, kerjasama atau gotong royong di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Coba kalian sebutkan, kalian tuliskan masing-masing satu ya. Kerjasama di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya, coba kalian tuliskan. Ya, itu. Kemudian yang kotak keempat ya, yang bukan termasuk kerjasama atau gotong royong, yang bukan termasuk. Misalnya apa? Ya, membangun jembatan tapi kemudian mendapatkan imbalan atau upah, itu bukan contoh kerja sama atau gotong royong ya. Membangun jembatan tapi mendapatkan imbalan atau upah itu bukan termasuk kerja sama. Jadi kalau bekerja ya tapi mendapatkan imbalan atau upah itu bukan disebut kerja sama. Kemudian contoh lagi misalnya yang bukan termasuk kerja sama apa? Di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas biasanya apa anak-anak? Iya, mencontek ya. Anak-anak mencontek itu apa anak-anak? Termasuk kerjasama apa bukan? Termasuk, tapi kerjasama yang tidak baik, yang tidak patut untuk dicontoh ya. Mencontek saat ulangan, saat mengerjakan tugas, itu apa kira-kira? Baik apa tidak? Tidak baik ya, bukan merupakan contoh kerjasama yang baik. Untuk itu jangan dilakukan anak-anak ya. Kalau ada tugas, kalau ada ulangan ya, kerjakan sendiri, tidak boleh mencontek karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya, gotong royong atau kerjasama merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kerjasama harus dilakukan ya, karena apa? Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, hidup bergantung dengan orang lain, saling membutuhkan ya. Kerjasama bisa dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat ya. Kita harus bekerja sama untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Itu saja anak-anak ya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.